warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang. Saya, Budi Hamad. Saya, Melita Sari. Saya, Dian Dian. Saya, Cermin Dasari. Saya, Mimin Yeni. Saya, Rosalie Astuti. Saya, Angga Rizal. Baiklah, di dalam video ini kami akan menampilkan yel-yel, materi, dan game. Selamat menyaksikan. Bentuk formasi. Siap. 2 kali tepuk pramuka. Jackson. Kelompok 6 itulah nama kami. Tempat dan kali itulah senjatanya. Coklat tua, coklat muda seragamnya. Baret hasil dan sabuk kapal lengkapnya. Angkatan yang gas sadar apa namanya. Bersama materi pramuka lainnya. Kelompok 6 itu baik hatinya. Hanya menyerahkan putus asa. Kelompok 6 is the best. Kelompok 6 is the best. Takbir, Allahu Akbar. Organisasi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ialah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan Indonesia. Kelompok anggota yang lainnya yaitu terdiri dari Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, kemudian ada Pamong Pramuka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Nah, Pramuka ini berkembang sejak dari desa ke desa, kemudian diorganisasikan atau digerakkan melalui perkembangan dari kota ke desa, kemudian melalui sistem perkembangan majelis pembimbing yang dijalankan tiap tingkat dari tingkat nasional sampai tingkat gugus depan. Kemudian meningkat kira-kira dari 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75% adalah petani. Maka pada tahun 1961 Komnas Gerakan Pramuka mengajukan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di Indonesia sebagai pembangunan desa. Nah, saat itulah Gerakan Pramuka dikembangkan. Saya akan menjelaskan struktur organisasi Gerakan Pramuka. Pengertian dari struktur organisasi Gerakan Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi pramuka. Mulai dari tingkatan yang paling bawah tersebut, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun organisasi Gerakan Pramuka dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan. Struktur organisasi Gerakan Pramuka diatur dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 222 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Dalam keputusan ini juga diatur tentang tugas pokok dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peranan Majelis Pembimbing. Peranan Majelis Pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral organisatoris, material, dan finansial pada kuartir, gugus depan, dan satuan kaya pramuka serta untuk memungkinkan penyelenggaraan misinya. Gerakan Pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk itu pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudep, dan Saka dan Majelis Pembimbing ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi bimbingan dan bantuan moral organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir dan gugus depan atau Saka di tingkat masing-masing. Artinya, memberikan bimbingan mengandung makna memberi tuntunan, pengarah, saran, dan nasihat dalam permasalahan moral, mental, psikologi untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan kuartir. Memberi bantuan yang mengandung makna untuk membuka jalan, mengusahakan adanya suatu kesempatan, dan mengusahakan fasilitas baik dalam permasalahan organisasi, personel, saran, prasarana, fasilitas, dan keuangan. Yang pertama, hak dan kewajiban Majelis Pembimbing. Yang kedua, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka dapat menjadi badan pemeriksa keuangan di jajarannya. Bab 8 pasal 69 butir 1 dan 2 anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang ketiga, nama dan pengurus Majelis Pembimbing. Majelis Pembimbing Nasional disingkat Mabinas, Majelis Pembimbing Daerah disingkat Mabida, Majelis Pembimbing Cabang disingkat Mabicab, Majelis Pembimbing Ranting disingkat Mabiran, Majelis Pembimbing Desa atau Kelurahan disingkat Mabisa, Majelis Pembimbing Gugus Depan disingkat Mabigus. Yang keempat, Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka mempunyai 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi bimbingan, yang kedua, fungsi partisipasi, dan yang ketiga, fungsi bantuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartir-kuartir Gerakan Pramuka. Yang pertama yaitu pengertian kuartir-kuartir Gerakan Pramuka. Kuartir adalah pusat pengelolaan Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada seorang ketua, yang kedua beberapa orang wakil ketua yang merangkap sebagai ketua bidang, yang ketiga seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain. Yang keempat yaitu seorang bendahara. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi kuartir dalam Gerakan Pramuka. Fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Kuarnas, yaitu kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan kepramukaan termasuk penentuan perencanaan strategi untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu Kuarda, yaitu pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapan kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. Yang ketiga yaitu Kuarcap, yaitu pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian gugus depan dan tujuan dari gugus depan. Yang pertama adalah gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramukanya sebagai peserta didik dalam membina pramuka, serta berfungsi sebagai penangkalan keanggotaan peserta didik, di mana anggota tersebut terdiri dari putra dan putri dihimpun dalam gugus depan yang terpisah. Masing-masing merupakan gugus depan yang berdiri sendiri. Di mana tujuan gugus depan ini yaitu untuk memastikan adanya pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya itu bertujuan yang pertama ada membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif, kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman, kemudian
menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan, sehingga nantinya para anggota gerakan pramuka menjadi manusia yang kepribadian Indonesia, berwatak dan berbudi luhur, percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama untuk bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Pertama, menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air. Yang ketiga, menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab, dan disiplin. Yang keempat, melatih panca indera, hasrat karya, dan berbagai kejuruan agar peserta didik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang. Terus yang kelima, melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani dan mental dengan menggunakan sistem among dan prinsip pada dasar pendidikan kepramukaan, terutama sistem beregu, satuan terpisah antara putra dan putri, serta penyesuaian dan perkembangan jasmani mental. Bagan struktur gugus depan. Gugus depan ada bagiannya, yaitu ada di bawah pembina gugus depan, dan di bawahnya lagi ada perendukan siaga yang terdiri dari 1 orang pembina siaga, 3 orang pembantu pembina siaga, dan maksimalnya itu 40 orang siaga. Dan lagi ada pasukan penggalang. Terdiri dari 1 orang pembina penggalang, 2 orang pembantu pembina penggalang, dan maksimalnya 40 orang penggalang. Ada turunannya lagi itu ambalan penegak yang terdiri dari 1 orang pembina penegak, 1 orang pembantu pembina penegak, dan maksimal 40 orang penegak. Dan juga ada Racana Pandega yang terdiri dari 1 orang pembina pandega, 2 orang pembantu pembina pandega, dan maksimal 40 orang pembantu pandega. Baiklah, selanjutnya itu ada games. Di sini kami punya games yang bernama air berantai. Alat dan bahannya itu di sini ada baskom dan air, ada 2 sedokan, terus ada 2 gelas dan 2 wadah mangkok. Ini untuk penampung airnya. Makasih. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Oke, di sini kakak punya gas, nama gasnya yaitu air berantai. Nah, cara mainnya, nanti kakak akan bagikan kalian wadah. Wadah itu untuk menampung airnya satu-satu sampai ke belakang, dan temannya depan itu memberi air dari atas kepala itu sampai ke belakang, dan kakak kasih waktu 1 menit. Siapa air yang paling banyak terkumpul itu yang jadi pemenangnya. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Udah ngerti ya? Ngerti. Nih. Letakkan air di atas, letakkan air, letakkan wadah di atas kepala. Kalau kakak baru mulai. Siap, itu sampai 3 kalian mulai. Yang di belakang siap? 1, 2, 3, mulai. Kiri, bawah. Jangan main itu. Pakai tangan dia. Nah, waktunya tinggal 30 detik lagi. Itu waktu. Itu waktu. Masuk. Jangan di situ. Pakai kepala. Mana detik lagi? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Baiklah adik-adik, jadi permainannya sudah selesai. Untuk teman yang paling belakang, coba langsung ke depan bawa hasil dari penampungan airnya tadi. Siapa yang paling? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Berhubung kelompok 2 yang menang, jadi untuk kelompok 1 akan kita beri hukuman. Kesepakatan maunya hukuman apa untuk kelompok 1? Nyanyi dan tepuk Pancasila. Nyanyi dan tepuk Pancasila. Bisa kelompok 1? Kelompok 1 bisa nyanyi apa? Lagu wajib. Lagu apa? Lagu anjing apa ya? Garuda di dadaku. Baik, untuk kelompok 1 silakan bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, kamilah Aku. Ulang, ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, tiba di bersatu. Ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk Pancasila belum, Kak? Tepuk Pancasilanya belum ya? Bisa nggak tepuk Pancasila?
Siapa pramuka? Yang dipimpin sama siapa? Saya. Oke, sama Yasi ya, cepat. Teguh Pramuka. Sudah. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam.